Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Daniel Aska. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang judul Taste Nest Restaurant dengan slogan A Taste of Comfort, A Touch of Class. Oke, selanjutnya ada ringkasan eksekutif dari Taste Nest. Nest adalah bisnis restoran modern yang menyajikan berbagai hidangan lokal dan internasional berkualitas tinggi, sekaligus menyediakan layanan desain interior restoran dan event catering yang terintegritas. Bisnis ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat urban yang ingin pengalaman makannya yang menyenangkan, visual menarik, serta ruang yang nyaman untuk berbagai aktivitas sosial. Nest menghadirkan kenyamanan dalam satu layanan, menikmati hidangan lezat, suasana interior yang estetik, serta layanan acara dalam satu tempat. Selanjutnya ada visi dan misi dari Nest. Visinya menjadi restoran terdepan yang tidak hanya menyajikan makanan berkualitas tinggi, tetapi juga menciptakan pengalaman kuliner yang estetis dan personal. Lalu misinya menyediakan berbagai hidangan berkualitas tinggi dengan cita rasa khas dan tampilan menarik. Lalu memberikan layanan konsultasi interior untuk restoran atau kafe yang memiliki konsep unik. Lalu menawarkan jasa event catering dan ruang acara dengan desain interior menawan. Oke, selanjutnya ada latar belakang usaha. Di tengah gaya hidup modern, masyarakat urban semakin menginginkan restoran bukan hanya untuk sebagai tempat makan, tapi juga sebagai tempat berkumpul, bekerja, hingga merayakan momen spesial. Namun, tidak semua restoran mampu menghadirkan pengalaman makanan yang menyenangkan sekaligus visual yang menarik. Tasnes hadir menjawab kebutuhan tersebut melalui konsep restoran modern yang menyatu dengan desain interior menarik dan layanan event dan fleksibel. Selanjutnya ada target pasar dan kompetit kompetitor. Target pasar yang Tasnet lakukan untuk milenial dan Gen Z, pencinta kuliner, profesional muda atau eksekutif, keluarga urban, event organizer, dan wedding planner. Untuk kompetitornya, eh, restoran Prancis, rasa standar, kurang personalisasi, kafe estetik fokus desain, kadang mengabaikan kualitas rasa, catering konvensional tidak punya tempat dan suasana eksklusif. Oke, selanjutnya ada analisis pasar. Kekuatan dari Tesnef ini adalah konsep lengkap, makanan, desain, layanan acara. Lalu timnya profesional, kuliner dan interior, lalu suasananya estetik, kuat untuk media sosial yang sering mengupload-upload ke dalam sosial media mengabadikan makanan yang penuh cita rasa dan unik. Lalu kelemahannya biasanya biaya operasional tinggi, brand awareness masih terbatas. Lalu peluangnya tren kuliner dan ruang estetika terus tumbuh, banyak permintaan untuk tempat acara fleksibel juga. Ancamannya persaingan harga dan inovasi menu, selera pasar cepat berubah, biaya operasional tinggi, dan brand awareness masih terbatas juga. Itu juga termasuk ancamannya. Selanjutnya ada produk atau jasa. Layanan utama dari Tefnes ini adalah restoran dengan menu lokal dan internasional, layanan event, private dinner, ulang tahun, gathering, atau seperti yang sebelumnya ada wedding juga. Terus konsultasi desain interior kafe atau restoran. Keunggulannya konsep ruang dan menu dikurasi dalam satu pengalaman, layanan personal dan desain unik, event privat dengan makanan dan ambisi yang terbaik. Masih dalam produk atau jasa, ini yang terakhir, yaitu inovasi. Inovasinya menu musiman dan fusion untuk pengalaman baru. Layout modular restoran untuk acara privat, menu digital interaktif, dan AR interior review. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada promosi. Promosi kita untuk bisa melewati Instagram, TikTok, Pin- Pinterest untuk promosi visual, kolaborasi dengan food vlogger dan
lifestyle influencer, bekerjasama dengan platform pemesanan makanan dan event. Strategi eh, strategi harga, harga menengah sampai hingga premium, paket event dan catering sesuai segmen pasar. Lalu promo grand opening dan pelanggan setia. Lalu ketiga ada distribusi penjualan. Distribusi, distribusi penjualan, maaf. Dine in di restoran, pesan antar delivery, dia bisa menggunakan via aplikasi seperti GoFood, Grab, atau Shopee Food. Lalu ada lalu yang terakhir ada pemesanan ruang dan catering via website. Yes. Lalu selanjutnya ada rencana operasional dari Tesnes. Yang pertama ada lokasi dan fasilitas. Lokasi untuk restoran utama dengan konsep terbuka dan cozy. Lalu dapurnya profesional, ruangnya fleksibel untuk acara privat. Lalu ada struktur organisasi, yaitu struktur organisasinya CEO atau founder, head chef, dan kitchen team, tim interior dan event planner. Lalu terakhir ada marketing dan customer service. Lalu ada rencana keuangan. Estimasi modal awal yang pertama, inovasi dan interior restoran membutuhkan 250 juta rupiah, peralatan dapur dan furnitur 150 juta rupiah, website dan sistem reservasi membutuhkan 30 juta rupiah, marketing awal membutuhkan 40 juta rupiah, dan gaji tim 6 bulan membutuhkan 80 juta rupiah. Lalu proyeksi tahun pertama pendapatan 700 juta rupiah, biaya operasional 550 juta rupiah, laba bersih 150 juta rupiah. Lalu sumber pendanaan dari modal pribadi 200 juta rupiah, hingga in- investor atau pinjaman bank 350 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada strategi pengembangan usaha. Untuk strategi pengembangan usahanya itu ada tiga. Yang pertama ekspansi, buka cabang di kota besar dan area wisata, karena biasanya situ sangat ramai dan bisa menarik pelanggan yang capean atau apa untuk memasuki restoran kami dan ya banyak pelanggan. Lalu selanjutnya ada layanan baru, kelas memasak, jasa penyewaan venue, kolaborasi, eh, gandeng gandeng chef terkenal dan wedding organizer. Lalu bagian selanjutnya ada lampiran untuk CV saya sendiri sebagai pendiri. eh, Bernama Muftidan Aska, lahir di Subang tanggal 5 Oktober 2005. Alamat sekarang ada di Podomoro Park, Jalan Fatmawati 6 nomor 8. Lalu emailnya seperti itu tadi, CV muftidan@gmail.com. Untuk namanya juga sama. Kelamin saya laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, dan saya belum kawin atau belum nikah. Pendidikan saya SD Binong 1 di kampung saya, SMP juga sama, SMP 1 Binong, SMA-nya SMA 1 Pagaden. Pengalaman saya mengikuti keorganisasi Groovy, ulang tahun D3 Sistem Informasi, mengikuti kompetisi matematika, lalu mengikuti penampilan dance juga. Kemampuannya memanajemen waktu saya sangat baik, kerja sama tim saya lumayan baik juga, jujur. Eh, kons Maaf ya, komunikasi efektif juga saya sangat baik. Lalu tampilan selanjutnya ada rencana kerja 12 bulan, Testnet Restoran. Bulan pertama, finalisasi legalitas branding dan platform online. Bulan kedua, riset pasar, seleksi vendor, dan perekrutan staff. Lalu bulan ketiga, pengadaan stok, desain UI UX website, dan persiapan lokasi. Bulan keempat, launching website dan media sosial, promosi soft launch. Bulan kelima, promo dan layanan gratis untuk 10 pelanggan pertama. Bulan keenam, monitoring dan evaluasi layanan awal. Bulan ketujuh, launch paket bundling menu plus event. Lalu bulan ke-8, kolaborasi dengan influencer dan desain dan interior. Bulan ke-9, fitur visualisasi 3D
dan reservasi online ditambahkan. Lalu bulan ke-10, ekspansi ke luar kota dan sistem delivery. Bulan ke-11, reset plan dan pengembangan menu baru. Lalu yang terakhir, bulan 12, evaluasi tahunan dan rencana ekspansi tahun depan. Sampai selanjutnya ada rencana desain logo. Dia seperti bentuk belahan pizza, lalu di bawahnya ada tulisan TESNEF, restoran, dan di bawahnya ada slogan A Taste of Comfort, A Touch of Class. Lampiran struktur operasinya ya seperti sebelumnya, yaitu ada founder atau CEO, terus manajer operasional, manajer pemasaran, kepala koki, tim digital marketing, asisten dapur, admin, sosial media. Oke, mungkin cukup sekian eh, penjelasan bisnis plan saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Dari topik Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.